Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Lagi-lagi saya ketemu dengan pengamat agraria, yaitu Bapak Insinyur Seilus Siput Lokasari. Saya sengaja menemui beliau ini karena terus terang saja saya merasa resah dengan adanya pidato pemberitaan yang belum lama ini yang ada di Kepatihan Yogyakarta yang menyangkut pemberian secara simbolis sertifikat oleh Menteri ATR BPN Pak Hadi Cahyanto kepada Bapak Gubernur atau Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Di sana ada pernyataan yang mengungkapkan bahwa Pak Sri Sultan itu mengatakan bahwa masyarakat akan diberi apresiasi apabila secara sukarela itu menyerahkan sertifikat tanahnya kepada Keraton Yogyakarta. Nah, ini saya terus terang dengan pernyataan seperti itu saya bertanya-tanya dan saya ingin bertanya juga kepada Pak Siput. Selamat berjumpa Pak Siput. Selamat berjumpa, selamat pagi Mas Argo. Gimana Pak Siput? Baik, dengan tadi saya mengungkapkan keresahan saya tadi, menurut Pak Siput seperti apa ini? Ini Mas Argo, ini maaf dulu. Ya. Kalau menurut saya, apa yang disampaikan oleh beliau, Ya. itu adalah sesuatu yang, kalau menurut saya itu sesuatu yang jenius. Oh, jenius. Jenius, cerdas sekali. Oh, ya. Loh, saya secara pribadi malah mau ikut belajar. Oh, gitu ya. Karena kalau itu bisa seperti itu ya dalam waktu singkat aja saya bisa jadi konglomerat. Oh, gitu ya. Iya toh. Bawang saya kasih apresiasi, orang kasih saya sertifikat. Iya. Saya kan cepet banget. Iya. Nah, itu harus ditiru. Dalam tempo yang sesikat-sikatnya Iya, ya. maaf loh ya. Iya, padahal Anda jadi usaha sudah puluhan tahun itu ya. Wah, ya sudah itu kerja keras lain. Iya. Saya bodoh. Iya. Kemarin usaha bodoh, mestinya seperti beliau ini. Iya. Baru benar. Nah, jadi saya bertekad meniru beliau. Semalam itu saya jajan beberapa hari yang lalu, bukan semalam ya. Saya terus terang jajan yang namanya mie Jowo. Oh iya. Ya? Nah, setelah selesai jajan bakmi Jowo sama teman-teman. Nah, setelah selesai kemudian saya ngomong sama bakulnya bakmi. Gitu. Iya. Mbak, kuwi nek lemahmu kuwi sertifikate kekno aku, engko tak ijoli kertas tak kei penghargaan piye. Lah itu yang bakulnya bakmi itu ya bilang gini, mbok lemahmu wae sing dikeke aku. Wah, dasar wong gemblung. Edan po. Gitu. Bakul bakminya bilang gitu. Iya. Wah, wah mati ini saya toh. Kok jadinya seperti ini. Iya. Tambah lagi istri saya ini yang di sebelah saya. Bilang, "Pi, kowe iki nek omong mbok aja kaya ngono to ngisin-ngisin ke wong. Ngawur wae. Masih didani-dani karo wong." Saya bilang aku meng niru-niru karo wong jenius e. Kok dadi nasibe malah ditandani kan repot to. Iya. Lah jadi Mas Argo, memang kalau apa yang disampaikan oleh beliau itu ya sudah saya praktekkan, responnya itu seperti itu. Iya. Karena masyarakat itu merasa saya minta tanahnya. Itu aja. Saya nggak tahu yang diminta oleh maksud saya yang dihimbau karena mau dikasih penghargaan kalau mengembalikan tanah itu, yang dikembalikan tanahnya siapa? Iya. Tanah kesultanan. Iya. Dan menurut Pak Siput sebetulnya tanah kesultanan itu seperti apa? Loh, kesultanan yang mana? Kesultanan ya Jogja. Oh kita gitu. Bicara Jogja. Ya itu ya begini. Ini perkenankan saya ngomong jangan diputus ya. Iya. Kalau menurut Pak Menteri Ferry Mursidan Baldan, waktu diwawancarai oleh salah satu kawan saya Dwi Pak Dwi itu temennya ya. Iya. Itu beliau ngomong
SGPAG itu adalah tanah negara, alias pada waktu itu nggak ada, mungkin belum ada UUK ya. Ya. Tapi kalau kita mau objektif, kita mesti kembali ke perjanjian Giyanti. Itu bicara mengenai swapraja. Ya, 1755 antara Pangeran Mangkubumi dengan siapa itu Nicholas Harting. Itu dengan VOC. Nah, di dalam perjanjian itu bisa dilihat bahwa Pangeran itu kemudian dijadikan sultan dengan gelar bla bla bla. Wilayahnya dipinjami. Dan wilayah yang dipinjami ini satu saat bisa diminta kembali oleh pemiliknya yaitu VOC apabila melanggar perjanjian itu, tidak setia kepada VOC dan sebagainya. Dan itu terjadi pada waktu 1830. Tanah-tanahnya diminta kembali sebagian. Dipinjamkan hanya yang Jogja sekarang. Pada waktu apa? Selesainya peristiwa Perang Diponegoro. Dianggap waktu itu tidak setia kepada, tidak bisa ngatur Pangeran Diponegoro kok sampai bikin huru-hara, ceritanya begitu. Kemudian kita masuk lagi ke perjanjian 1940 antara Sri Sultan HB9 ya, dengan siapa? Dengan Lucien Adam. Di situ jelas lagi disebut sekali lagi bahwa swapraja ini, yaitu Kesultanan ini, itu adalah bagian dari Hindia Belanda dan kedaulatannya berada di bawah Ratu Sri Baginda Ratu Belanda. Nah, dari sejarah ini itu secara faktual, secara yuridis formal maupun apa itu namanya yuridis tertulis atau apa itu, apakah ada Kesultanan ini memiliki tanah? Tidak ada. Oleh karena apa? Pada waktu Pak Karno memproklamirkan negara ini, beliau jelas wilayah Indonesia itu adalah dari bekas semua wilayah jajahan Belanda, termasuk Jogja, disambut oleh beliau Sri Sultan HB9. Beliau ini luar biasa jujur, seorang demokrat dan seorang yang nasionalis sejati. Beliau langsung, oke, saya bergabung, ini rakyatku, ini tanah Belanda, ini kawulo, ini tanah yang berbendera Belanda sama kesultanan yang berbendera Belanda itu serahkan ke Republik. Nah, setelah itu ya sudah, beliau setiap bikin aturan tidak pernah bilang SGPAG, nggak ada. Yang ada hanya bekas kesultanan dan wilayah bekas kesultanan dan wilayah bekas pakualaman, bisa. Jadi terus kemudian lahir yang namanya hak milik pribadi, hak milik desa, dan seterusnya. Begitu ya. Ini kalau tadi Mas Argo tanya tanah kesultanan seperti apa. Nah, apalagi dipertegas sejak tahun 84 UUPA berlaku penuh. Di Jogja lah bunyinya UUPA itu apa? Intinya adalah tanah-tanah swapraja atau tanah-tanah bekas swapraja hapus beralih ke negara lah. Sekarang saya tanya Mas Argo, ada nggak tanah kesultanan kalau gitu? Tidak ada. Apalagi dipertegas lagi dengan Perda nomor 3 1984. Yang intinya tempo hari saya sudah pernah sampaikan, semua dasar-dasar tanah kesultanan atau yang zaman Belanda dulu, yang dasarnya Rijksblad dan sebagainya, yang tercantum di peta lama, itu sudah hapus, dicabuti semua oleh beliau. Junjungan saya ini. Ya, sehingga apa? Ya untuk rakyat. Tidak ada lagi tanah kesultanan yang seperti apa. Kan harus didukung undang-undang. Nah, kalau orang sekarang dikatakan ada UUK, kemudian diatur di situ tanah kesultanan, kita lihat UUK itu yang namanya kesultanan adalah warisan budaya bangsa loh. Bukan kesultanan zaman dulu sebelum 45. Ini warisan budaya bangsa, baca saja di situ. Boleh memiliki tanah, dijadikan badan hukum, tugasnya nguri-nguri budaya. Kalau dulu tugasnya kan narik pajak, store londo, mungkin seperti itulah, ada Papih dan Murjo dan sebagainya. Sekarang tidak. Ekonomi dan politik ya. Nah, itu seradong. Sekarang ini tidak, ya toh. Nah, terus kemudian terus kemudian mengacu kepada UUK itu bahwa badan hukum ini boleh memiliki tanah. Ada 5 kewenangan UUK, Mas Argo, ya. Yang 4 itu UUK merintahkan untuk dibikin perdais, yang 1 pertanahan tidak. Karena apa? Ya sudah jelas. Jelasnya apa? Di situ ditulis pendaftarannya mengacu kepada UUPA, undang-undang yang berlaku, yang ada di BPN. Lah apa artinya? Ya
Badan hukum kasultanan sama dengan badan hukum BCA, sama dengan badan hukum swasta-swasta lainnya. Kalau mau punya tanah, mohon kepada BPN. Saya mau punya tanah negara, ini tanah negara bagian sini. Semua Jogja ini tanah negara. Bagian ini untuk apa? Oh, untuk ke Prabon. Oh, bagian ini untuk apa? Untuk kepentingan non Prabon. Lah kalau negara setuju, oleh kepada Kesultanan ini diberikan sertifikat. Jadi yang memberi sertifikat itu bukan masyarakat main dewi-dewi kok dikeke. Saya juga mau. Aning malah diedan-edan kayak gitu loh. Itu mengenai tanah soal Kesultanan ini tak HP-nya ini muni terus ya. Oke, sampai di sini dulu Pak Siput. Masih. Ya. Masih. Sampai di sini dulu ya. Nanti lain kali saya akan datang lagi karena ini panjang dan seru. Lain kali panggil Bro ya ini. Ini sudah hitam ini. Mau ketemu Pak Jokowi. Oke Pak Bro. Nanti lain kali saya akan datang lagi dan terima kasih atas komentar Pak Siput. Terima kasih. Maaf, nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Itu ngomong ngono wae sediluk ya. Wis pirang